Iya. Jadi sekalian, malam ini kita buktikan bahwa tidak ada tempat yang aman bagi para buron dari para koruptor. Setiap perkara harus ada akhirnya. Dan malam ini perkara sama dengan Hartono kita akhiri. Setelah nanti kita buat dia untuk menjalani pidananya. Dan tentunya di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kabin yang dengan jajarannya telah membantu untuk menemukan sama Dikun Hartono yang sudah 13 tahun menjadi buron. Saudara sekalian, malam ini saya menerima penyerahan resmi dari Pak Kabin buron yang nantinya akan menjalani pidana selama 4 tahun. Tadi yang bersangkutan sempat bicara kepada saya, menyatakan minta maaf karena selama ini sudah merepotkan pemerintah Indonesia dan merepotkan aparat penegak hukum Indonesia. Saya tentunya mensyukuri kejadian malam hari ini. Jadi berikutnya tentunya tidak banyak tentang bagaimana kelanjutannya. Setelah nantinya kita lakukan wawancara dan verifikasi, akan segera kita bawa ke lembaga masyarakatan. Dan untuk sementara kita tentukan nantinya akan di Salemba. Saudara Junatiman ini diputus pada tahun 2003, jadi selama 13 tahun yang bersangkutan menghindar dari kewajibannya menjalani pidana badannya. Dan kalau selama ini ada yang bertanya kepada saya, apakah sama Dikun Hartono ini menyerahkan diri, saya katakan logikanya kalau menyerahkan diri dari dulu. Ini 13 tahun sudah yang bersangkutan tidak pernah menunjukkan batang hidungnya, dan baru setelah terendus oleh jajaran BIN di Cina sana, kemudian baru bisa kita temukan di atas kerjasama dengan pemerintah otoritas Cina ya, itu bisa dikembalikan malam hari ini. Nah sekalian, beberapa kali memang jajaran BIN telah dalam kapasitas tentunya sebagai salah satu unsur dari tim pemburu koruptor, tersangka, terpidana dan juga pemulangan aset kita yang dibuat luar negeri, sudah melaksanakan atau berhasil membantu penemuan dari para terpidana yang melarikan diri ke luar negeri. Sebelumnya tadi dikatakan ada mantan Bupati Temanggung yang 7 tahun bersembunyi di Kamboja, di Phnom Penh, akhirnya ditemukan dan berhasil dibawa kemari. Malam hari ini Pak sama Dikun Hartono agak sulit ya, esai. Jadi memang betul sudah disampaikan oleh Pak Kabin tadi bahwa yang bersangkutan memiliki begitu banyak identitas. Itu yang saya katakan bahwa tidak mudah untuk menemukan buruan luar negeri yang tentunya dengan segala cara dan dengan mobilitasnya tinggi, pindah-pindah, bahkan tidak mustahil sudah mengganti identitas, nanti buktinya seperti itu, atau bahkan mungkin tidak mustahil juga sudah mengganti raut wajahnya, bisa terjadi. Ya. Setelah ini tentunya kita tidak akan berhenti hanya hukuman badannya, tapi juga akan kita teliti berapa dia harus membayar uang penggantinya. Karena seperti katakan tadi bahwa yang dinyatakan sebagai kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan korupsi yang dilakukan oleh sama Dikun Hartono ini sebesar 169,4 miliar. Ya. Tadi yang nanya saya, itu kan nilai uang sekarang berapa kalau digantikan dengan dulu. Saya katakan kita tidak mungkin berubah vonis. Apa yang dinyatakan dalam vonis itulah yang nantinya akan kita mintakan penanggung jawab yang bersangkutan. Ya, jadi kita nggak bisa kurs dulu berapa, sekarang berapa, tidak seperti itu. Begitupun juga jumlah hukumannya. 4 tahun ya 4 tahun, nggak mungkin dilibatkan gandakan. Ya. Itu saya rasa penjelasan singkat dari saya. Yang pasti sekali kita sebut. Dan satu hal lagi saya beritakan, satu hal yang membirakan juga, malam hari ini kita bukan hanya berhasil memulangkan Pak sama Dikun Hartono, karena pada saat sama ini di Cengkareng juga kita menunggu kedatangan Hartawan Alwi, buron
untuk 14 tahun penjara dalam kasus berkaitan dengan Bank Senturi. Ditangkap oleh siapa, Pak? Ya. Oleh BIN atau memang tim pemburu koruptor Kejagung? Kita selalu mananya ada kesempatan untuk melakukan itu. Ya. Tapi yang pasti memang BIN punya kelebihan karena memberi kapasitas kewenangan untuk bisa melakukan operasi baik di dalam maupun luar negeri. Inilah perlunya sinergitas antar sesama aparat pemerintah sehingga apa yang diharapkan menjadi visi dan misi pemerintah ini bisa kita wujudkan. Ditangkap di Singapura, Pak? Kenapa? Lawan, Pak? Siapa? Kartanoli dari Singapura. Ya, dia dijatuhi pidana 14 tahun penjara. Ya, diputus masih baru tahun 2015. Ditangkapnya hari ini atau udah berapa hari sebelumnya? Iya, hari ini. Langsung Pak. Keterlibatan anak sama Dikun, Pak, yang kemungkinan Saya sampaikan bahwa melindungi ya keluarga dekat, orang tua pada anaknya, anak pada orang tuanya itu dibebaskan dari penangkapan pidana. Oke, cukup. Ya. Pak, terakhir Pak, yang ingin saya tanyakan adalah ini kan buronan yang kata Pak Bang Yos melecehkan kewibawaan negara. Kalau boleh Kak publik melihat bagaimana kondisi dari Samadikun itu dengan tangan terborgol, karena kalau tidak terborgol seperti tamu dia. Tidak harus seperti itu. Soalnya orangnya kooperatif. Ya. Kooperatif 13 tahun udah datang dia. Ya sudahlah. Yang penting sekarang dia menjalani pidana padanya. Kalian percayakan pada aparat penegak hukum sekarang menjadi tanggung jawab dari eksekutor, yaitu kejaksaan. Ya. Naik pesawat apa, Pak? Ya. Naik pesawat dari China. Pesawat terbang. Siapa ini? Dari Indonesia. Cina, Pak. Pesawatnya, Pak. Ya memang operasi intelijen itu mahal. Itu harus ada. Jadi justru di sinilah apa itu hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita melaksanakan tadi dikatakan Pak Yos sebagai operasi intelijen. Kita juga mempertimbangkan keamanan, ya, keselamatan, dan juga kelancaran. Anda bisa bayangkan kalau yang bersangkutan dibawa dengan pesawat terbang komersial. Jadi pada ya, saat transit kita dapat lewati imigrasi lagi, perkara lagi gitu. Kita sulit karena identitasnya nggak jelas. Dia tadi terbang langsung dari Shanghai ke Halim Perdana Kusuma untuk menemui Anda sekalian. Jadi sewa apa ya dari pesawat dari China? Ya. Pesawat itu boleh sewa. Tanyanya yang aneh-aneh aja tuh. Udah. Pak dibawa ke Salemba atau Cipinang? Pak sama Dikunnya dong Pak. Pak sama Dikunnya Pak. Sekarang sebelum nanti kita antarkan ke akan kita bawa dulu ke Kejaksaan Agung. Ya. Pak sama Dikunnya bawa sini Pak. Pak sama Dikunnya bawa sini Pak. Makasih Pak Jaksa. Sana lagi. Sudah di mobil tahanan. Pemirsa, demikian konferensi pers yang disampaikan oleh Kepala BIN Sutioso dan Jaksa Agung HM Prasetyo dalam rangka pemulangan buronan kasus BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, yaitu Samadikun Hartono. Dalam konferensi persnya, Sutioso menyatakan bahwa pengembalian dan juga pencarian terhadap terpidana korupsi menjadi fokus pemerintahan Jokowi JK. Salah satu tujuannya adalah untuk mengembalikan wibawa pemerintah. Jadi tidak hanya terfokus pada dana yang akan dikembalikan kepada negara, tapi juga lebih kepada mengembalikan wibawa pemerintah. Dan Kepala BIN Sutioso juga mengaku ditugasi langsung oleh Presiden Jokowi untuk melakukan misi ini. Dan Samadikun Hartono adalah orang kedua yang berhasil dipulangkan ke tanah air. Sebelumnya juga ditangkap yaitu Ari Prabowo, mantan Bupati Temanggung di Phnom Penh, Kamboja pada November lalu. Kita ketahui bahwa Samadikun Hartono adalah komisaris bank modern yang menyalahgunakan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar 169,4 miliar rupiah.
Samadikun Hartono ditangkap pada 14 April 2016 lalu, persisnya di Shanghai, Tiongkok, atas kerjasama antara aparat penegak hukum di Shanghai dan juga BIN. Lalu ada koordinasi dan administrasi dengan aparat Tiongkok. Lalu pemerintah juga menyatakan bahwa pemburuan terhadap tersangka dan juga terpidana kasus-kasus korupsi akan terus dilakukan. Bahkan Kepala BIN Sutioso memberikan tantangan kepada 28 orang yang masih akan dicari. Silakan mereka bersembunyi sampai ke ujung dunia, BIN akan mencari mereka. Dan diketahui bahwa Samadikun Hartono dalam penangkapannya memiliki 5 paspor dari 5 negara dan memiliki identitas yang berbeda, diantaranya adalah dari India, dari Nicaragua, dan dari Gambia. Bahkan ketika ditangkap oleh aparat penegak hukum di Shanghai, Samadikun Hartono menunjukkan paspor Gambianya atas nama Tanceni Abraham yang berkewarganegaraan Gambia.